Oke, kakak Syifa ini, teh bagaimana nih hukumnya bayi tabung? Hukumnya bayi tabung itu begini kak. Kita yang pengen dapat anak ya, kemudian kita menggunakan ikhtiar menggunakan bayi tabung. Itu hukumnya kakak kembali kepada air nutfah tersebut. Kalau misalkan air nutfahnya atau air maninya itu adalah dari milik sang suaminya sendiri, kalau air maninya milik sang suaminya sendiri itu tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalkan menggunakan air mani orang lain, air sperma orang lain, itu jelas hukumnya haram. Gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan air nutfah atau air mani milik dirinya itu tidak haram. Karena kan suka ada dari sebagian yang melaksanakan bayi tabung itu menggunakan air nutfah milik orang lain. Karena kata dokter kualitas air nutfah atau kualitas air mani sang suaminya itu sangat buruk sekali sehingga tidak bisa untuk membuahi. Maka suka ada saran dari dokter, kita gimana nih kalau misalkan kita menggunakan bayi tabungnya berada di rahim ibu tetapi menggunakan air mani ataupun air nutfah atau air sperma yang lain. Kalau menggunakan air mani sperma yang lain, jelas itu hukumnya diharamkan. Kalau masih tetap milik suaminya, itu hukumnya halal, boleh. Tapi itu pun ada syaratnya. Kalau milik sang suaminya boleh, itu cara mengeluarkan air maninya itu jangan menggunakan dengan cara yang haram. Gak boleh menggunakan dengan cara yang haram. Kalau dengan cara yang haram itu juga sama, tidak boleh. Karena kan ini ada dari hadis an Ibni Abbas. Dalam hadis itu kala mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ma min dzambin ba'da syirki, bahwa ada dosa setelah syirik a'dhamu min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimillah yahillu lahu. Jadi kalau misalkan ada perkara yang lebih besar dari musyrik daripada menyimpan air mani di dalam rahim yang tidak halal. Nah itu yang menjadikan patokan referensi kenapa kalau kita bayi tabung itu tidak boleh menggunakan air nutfah ataupun air mani yang lain. Nah itu dari hadisnya itu kakak.